Iya. Oke. Apa? Bang Suma tetap berbicara menurut dengan apa pendapatnya dia. Saya juga akan menyampaikan menurut apa yang saya pahami di dalam kitab. Sekarang kita di sini diskusi hangat teman-teman, tidak saling menghujat, tidak saling ini. Ya silakan Bang Suma, saya kasih kesempatan buat Bang Suma. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Riani. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya saya juga belajar Bible dan saya pelajari, saya dalami. Ya mungkin Ibu juga menjadi seorang murtadin karena awalnya belajar. Nah, ketika Ibu bertanya, kenapa bangsa Yahudi menyalib Yesus? Jawabannya jelas, Yohanes 4:11, nomor 45, 46, 47, 48. Karena orang-orang Yahudi itu tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu jelas itu. Apa yang harus kita lakukan dengan Yesus ini? Dia sudah terlalu banyak kemudian mempengaruhi orang-orang sehingga banyak yang percaya kepada dia. Nah, maka dikatakanlah kalau kita membiarkan Yesus seperti ini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau orang banyak percaya kepada dia, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Bukan karena dosa waris. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa kemudian orang-orang Roma menyalib Yesus? Jawabannya ada di Matius 27 nomor 18. Kata Pilatus, orang-orang ini menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Jadi orang Roma menyalib Yesus karena dengkinya orang-orang Yahudi terhadap dia. Padahal dia tidak menemukan ada kesalahan. Nah, lalu kemudian, jika saudara mengatakan Yesus itu menggunakan bahasa Aram, berarti yang benar Isa dong. Yang benar Isa dong. Bukan Isus, bukan Yesus, bukan Yesus dong. Kalau begitu. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, kita sama-sama percaya bahwa ada orang yang datang, yaitu bernama Nabi Isa, Yesua, Isu, yang kemudian diceritakan di dalam Bible sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan, apa yang saudari saya sampaikan ini, sesuai dengan catatan saya di sini setelah mendengarkan, Anda membawa Roma 5 nomor 8. Roma 5 nomor 8 atau kitab Roma secara utuh di dalam Roma 1 nomor 7 itu ditulis oleh Paulus hanya untuk orang-orang yang ada di Roma. Bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya dosa dari Adam ini fitnah. Saya teringat dengan Kejadian 3 nomor 15. Kata Tuhan di sana begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan engkau, wahai iblis, dan keturunan Adam. Perempuan ini, Hawa. Artinya bahwa ketika sekarang ini 2026, ada orang memfitnah Adam tanpa dalil bahwa Adam mewariskan dosa. Tanpa dalil nih, Adam mewariskan dosa hanya Roma 5:12 yang dijadikan sebagai dasar dari Paulus. Maka itu menandakan orang ini adalah musuh daripada keturunan Adam. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Kejadian 1 nomor 28 juga demikian. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Dan tidak pernah ditemukan dalil di dalam perjanjian lama, kitab tanah, kitabnya orang Yahudi, Adam mewarisi dosa. Itu nggak ada. Dan tidak ada ceritanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam ataupun Hawa yang dikutuk oleh Tuhan. Yang ada yang dikutuk adalah iblis dan tanah. Bukan Adam, bukan juga istrinya. Berarti ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis, lalu hari ini ada orang yang memfitnah Adam, berarti ini adalah minimal pengikut iblis. Maaf. Kita berbicara dalil. Karena kenapa? Adam kok difitnah? Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau dikatakan mewariskan dosa dan Tuhan pencipta dan bumi itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa enggak ditebus sejak Adam? Kenapa harus menunggu miliaran manusia sudah mati lebih dulu baru Yesus datang jadi maaf sesuai dengan bahasa Anda, Yesus pengganti dosa berarti dia jadi tumbal. Kenapa harus Yesus jadi tumbal dulu? Kenapa enggak sejak Adam sebelum ada keturunannya hingga ada anaknya Kain dan Habil ribut mati satu? Kenapa enggak dari sana sebelum ada kematian? Kenapa nunggu miliaran orang yang sudah mati baru kemudian Yesus turun? Kesiangan berarti Yesusnya. Maaf nih, kesiangan kalau dia disebut sebagai pengganti. Nah, lalu kemudian orang yang berdosa diselamatkan dengan darah Yesus. Ini dalil dari mana ini?
orang benar dijadikan sebagai korban, sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa yang lain. Padahal kita tahu, mohon maaf sekali lagi, saya juga belajar, tapi nggak jadi murtad karena saya paham di dalam cerita secara histori kenapa Yesus disalibkan. Itu tidak ada karena dosa, karena ini dan itu, enggak. Murni karena irinya orang Yahudi terhadap Yesus, karena Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Iblis ikut serta. Iblis juga tidak mau orang selamat. Iblis maunya orang masuk ke neraka. Sedangkan di dalam kitab saudara di Yohanes 16, begitu besar kasih karunia akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang menyalib Yesus itu bukan orang percaya. Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang kufur, ingkar, kafir terhadap Yesus. Orang yang membenci Yesus. Berarti salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Begitu, Ibu. Jadi Anda menerima salib, berarti Anda menerima hadiah dari orang-orang yang ingkar, benci kepada Yesus gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Ya, saya tanya kepada Bang Suma. Menurut pandangan Bang Suma, Yesus itu siapa? Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, atau yang Anda sembah di gereja? Karena menurut saya itu Yesus yang berbeda. Yesus sama Sia adalah anak manusia. Dia adalah nabi rasul untuk kaumnya sendiri Bani Israel, bukan untuk kita, bukan untuk Kristen. Sedangkan yang datang di kuburan itu sudah bukan Yesus. Itu adalah oknum yang lain. Dia memakai nama Yesus. Coba Abang bisa nunjukkan dalilnya di Alkitab. Boleh. Siapa yang bangun? Ya, silakan. Boleh. Nah, kita lihat, Yesus, ya. Matius 12 nomor 38. Matius 12 nomor 38 sampai nomor Matius 12 nomor 38 40. Coba orang Farisi itu Matius 12 minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat, orang jahat selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat. Itu tanda. Ya. Gini Bang ya, sebentar. Saya baca dulu ayatnya biar kita tidak paham ya. Ya. Silakan. Karena luar biasa teman-teman ya. Luar biasa kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan pada malam hari ini. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena Bang Suma ini orang yang belajar Injil, belajar Bible. Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih, artinya pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya, pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya. Jadi apa yang Bang Suma sampaikan ini, ya, apa yang Bang Suma sampaikan ini saya merespon karena semuanya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Baiklah, kita akan lihat ya di dalam Matius 12 ayat berapa Bang? Ayat 38 sampai dengan ayat 40. Kalau bisa 41. 40. Oke, saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu di ayat yang ke-39, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus." Lalu yang keempat ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Yes. Ya, anak manusia. Ya, betul sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, Yesus yang tinggal di dalam perut bumi itu adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Ya, coba Bang Suma bisa cari dalil datanya, ya? Baik. Ya.